Adapun yang disebutkan para ulama bahwasanya beribadah itu haruslah kita dasarkan yaitu ar-roja. Roja pertama harap, cinta, ya, kasih sayang, mahabbah, kemudian takut, ada rasa takutnya. Antara takut dan cinta itu merupakan dua sayap, ya. Tapi mahabbah itu merupakan kepalanya yang bisa membawa ibadah ini untuk tujuan yang hakikinya. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya atas dasar cinta. Karena apa, ikhwah? Berikan contoh. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat. Wajib hukumnya. Bahkan barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, bahkan dia bisa jatuh pada kekufuran. Baik, kita tahu kufur itu apa? Ganjarannya itu kekal selamanya dalam neraka. Ketika kita sholat, maka kita iringi sholat itu dengan ibadah, artinya mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwasanya kita juga akan diancam kalau kita main-main atau kita meninggalkan sholat itu, maka kita akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga dari Allah Subhanahu wa taala pahala dan surganya. Jadi tiga faktor ini harus ada pada diri kita, tidak bisa tidak. Misalnya nih, kalau kita melaksanakan sholat, kemudian tanpa ada rasa takut pada Allah. Memang Anda nggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sholatnya itu hanya berdasarkan cinta, maka dia jatuh pada pemahaman sufi, ikhwah. Dan kita tahu bahwasanya sufi-sufi ini pemahaman yang sangat menyimpang. Makanya muncullah dari mereka ucapan-ucapan tidak mengapa masuk neraka asalkan Allah Subhanahu wa taala ridho, ketimbang masuk surga tapi Allah nggak ridho. Dari mana mungkin? Bagaimana mungkin mereka menyatukan dua hal yang saling bertentangan? Kalau Allah ridho pasti dimasukkan ke surga, dan kalau Allah marah pasti dimasukkan neraka untuk akhirat nanti. Demikian ikhwah. Jadi memang satu hal yang harus ada. Kalau dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada diiringi rasa cinta, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, akhirnya akan muncul pemahaman khawarij nantinya. Akan muncul pemahaman khawarij sangat berlebihan terhadap dosa, sehingga mereka mengkafirkan setiap orang yang berbuat dosa besar. Itu karena landasan dasarnya salah. Sehingga karena landasan dasarnya salah, buat kesimpulan jadi salah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kalau hanya orang takut kepada Allah tanpa ada berharap, maka orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dia nggak mau lagi untuk bertaubat. Kenapa? Udahlah, takut pada Allah. Kenapa? Dia nggak berharap pada kampuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada orang yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, ya Muhammad, katakan kepada orang-orang yang alladzina asrafu fi anfusihim, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah berbuat dosa atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Dan demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau itulah yang dimaksud pertanyaan tadi, yaitu ibadah hanya bisa cinta, maka itu harus diperbaiki. Ibadah yang kita lakukan harus atas dasar cinta, harus atas dasar mahabbah. Harus di sana ada al-khosyah dan harus ada di sana ar-roja. Demikian ikhwah. Ini hal yang harus ada dalam setiap ibadah kita.